Yang masih kelas 7? Oh enggak ada. Mbak-mbaknya ini kelas berapa mbak? Kelas 8 juga? 8, 9 ya. Umur rata-rata berapa? 13, 14 tahun? 14, 15 ya. Sama berarti kita sepantaran ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhdikum tahiyatan fa'ikatan tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum wa nabashirukum salama ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya. Badan sehat. Dingin nggak di sini? Nggak ya. Agak biasa ya. Karena ini suasana apa ya? Tadi pas berangkat lihat mongkrang kebakaran nggak? Nggak lihat. Oh, malam berarti kelihatannya. Tadi pas Mas Lutfi berangkat dari Sragen tadi kelihatan sekali di atas sana terjadi kebakaran. Nah, ini luar biasa ini. Hari ini Mas Lutfi lihat kebakaran 2 kali. Yang pertama tadi pagi di SMP Negeri 1 Miri. Pas Mas Lutfi ngisi seperti ini, sekitar 30 menit ngisi, di depan sana ada kebakaran, 3 rumah kebakaran gede sekali. Saya kok, gede tenan rek gitu. Nah, teman-teman saya ngaji langsung, apa Ustaz? Langsung nonton buri, kebakaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penutup closingnya kebakaran. Luar biasa. Nah ini tadi juga lihat gunung sana juga kebakaran. Masya Allah, semoga Allah selamatkan negeri kita. Ya adik-adik yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan sehat oleh Allah, sehat badan, sehat lahir, insya Allah ya. Mental sehat. Anak-anak muda itu tanyain mental nggak sehat. Dompet sehat. Nangis Ustaz. Kosong ya. Ya gak apa-apa. Dompet kosong, rada mengenaskan. Yang penting nanti Pak malam hari ini materinya materi bahagia saja. Jadi gak usah sepaneng adik-adik semuanya, materinya bahagia. Nah sebelum nanti masuk ke materi, Mas Lutfi ada tebak-tebakan ini. Ada tebak-tebakan. Ada yang tahu nggak Superman? Tokoh Superman? Oke tahu. Superman itu kalau terbang kayak gimana? Superman kalau terbang gimana mas? Enggak apa-apa. Superman kalau terbang gimana? Yang diangkat tangan satu gini ya? Iya. Kenapa kok yang diangkat tangan satu? Superman kenapa kalau terbang yang diangkat tangan satu? Ciri khas. Nggak ada jawaban yang lain? Nggak tahu ya mbak ya? Oh kalau nggak tahu kita lihat videonya mas. Coba lihat videonya. Superman kenapa kalau terbang kok mengangkat tangannya satu ini? Ini lihat. Kenapa kok? Nggak tahu ya sekarang ya. Kenapa kok? Angkat tangan satu. Sampai ini terlalu sepaneng kok. Kita santai aja. Mohon maaf ya Mas Nafis ini. Mohon maaf materi ini roda di luar nalar ini. Karena anak-anak muda konteksnya kalau nggak dikasih kayak gini kalian nanti nggak akan bahagia. Oke, siap? Nah sekarang Mas Lutfi minta membuat satu kelompok isinya 2 orang. Kalau sudah dapat kelompok langsung saling berhadapan-hadapan. Saya kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Yang belum dapat pasangan siapa? Yang sudah dapat pasangan langsung saling berhadapan-hadapan mas. Langsung saling berhadapan-hadapan. Gini. Oke. Sudah. Yang belum punya pasangan, katakan pasangan kelompok ya, bukan pasangan hidup. Oke, kalau sudah gini, permainannya cukup mudah. Jadi Mas Lutfi nanti akan bagi. Kalau dalam bahasa Sunda, bapak itu bahasa Sundanya abah. Kalau ibu itu bahasa Sundanya ambu. Dalam satu kelompok Mas Lutfi minta ada yang jadi abah dan ada yang jadi ambu. Oke. Disepakati 3, 2, 1 selesai. Yang jadi abah angkat tangan.
Disepakati loh ini loh, ya. Oke, abah ya. Yang jadi ambu angkat tangan. Ambu. Ambune berumis ini. Gak apa-apa. Oke, turunkan. Nah, sekarang permainannya cukup mudah. Semuanya salam-salaman coba sama kelompoknya. Dengan namanya masing-masing. Perkenalkan nama saya Abah, perkenalkan nama saya Ambu, gitu. Oke, sudah. Nah, sekarang adik-adik semuanya dieling-eling siapa yang jadi Abah, siapa yang jadi Ambu. Dieling-eling tenan, diingat-ingat tenan. Kalau kalian ikut permainan ini kompak, insya Allah nanti permainannya akan seru. Tapi kalau nggak ikut ya nanti nggak seru, nggak merasakan nuansa bahagianya. Oke, sudah. Dieling-eling tenan sudah. Permainannya sudah sederhana. Jadi nanti setelah salaman kasih jarak 5 cm. Jadi setelah salaman kasih jarak 5 cm. Setelah itu nanti ada instruksi dari depan. Mas Lutfi bilang Abah, berarti tangan Abah ini tugasnya meraih tangannya Ambu, tangan Ambu melarikan diri. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau Mas Lutfi bilang Ambu, berarti tangan Ambu harus meraih tangannya Abah. Tangan Abah bagaimana caranya biar tidak bisa kecekel. Itu ya. Kita coba dulu boleh? Kita coba dulu ya, biar nanti paham semuanya. Yuk selamat dulu. Nah, setelah selamat kasih jarak 5 cm. Konsentrasi, diam semuanya, gak ada suara. Konsentrasi. Mas Lutfi bilang Ambu. Nah, ya. Oke, tadi latihan dulu. Oke, sekarang yang serius. Ini ya, babak pertama. Ini kalau panitia menyiapkan coret-coretan nggak bagus ini. Nanti yang kalah dicoret begini. Oke, sekarang salaman dulu. Setelah salaman kasih jarak 5 cm. Sekarang lebih serius adik-adik, konsentrasi. Tatap tangan temannya. Nah, sudah konsentrasi. Sekarang ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan sedikit-sedikit. Ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan sedikit-sedikit. Ambil nafas dalam-dalam. Keluarkan dari belakang. Oh, bukan. Oke. Konsentrasi. Mas Lutfi bilang Abah. Yang menang. Oh, oke, turunkan. Babak kedua. Karena ini naik tingkat ya, konsentrasi semuanya. Nah, sekarang jangan tatap tangannya. Sekarang, diam dulu. Sekarang jangan tatap tangannya. Sekarang tatap mata temannya. Jangan cantik ya. Oke, konsentrasi. Mas Lutfi bilang konsentrasi. Mas Lutfi bilang Asia. Belum, sabar. Asia betul. Mas Lutfi bilang Ambu. Oke, tepuk tangan semuanya menghadap ke depan lagi. Menghadap ke depan lagi ya. Terus pokoknya malam hari ini kita bahagia main games bersama gitu aja. Nanti materinya, insya Allah nanti juga dapat materi, tapi materinya sedikit aja. Yang penting kita bahagia. Kalau bahagia itu materi sedikit nanti bisa langsung dilaksanakan. Tapi kalau nggak bahagia, materi banyak nanti kalian nggak akan melaksanakan sama saja. Oke, dari permainan ini, Mbak Mas, kita bisa belajar tentang apa? 1. Konsentrasi, betul. 2. Kecepatan, betul. 3. Apa? Kelincahan, betul. 4. Ayo Mbak, apa Mbak? Ayo. Kekompakan, enggak kompak kayaknya Mas. Padu soalnya.
5, fokus, konsentrasi, fokus sama. Yuk, 6. Ayo Mbak. Oh belum jawab. Apa? Refleks. Ya refleks sudah tadi. Apa lagi? Iya, apa lagi? Hah? Shock. Oh, marahi shock. Iya. Latihan shock masih ya. Oh iya wes sampai 6. Gak apa-apa. 6 apa? Gak apa-apa sak metune. Sing penting ngomong. Sing penting jawab. Raketan salah, raketan bener, ora apa-apa. Ora tak hukum kok nek salah. Apalagi? Senam jantung. Oke. Ya. Mas Lutfi mau kasih hikmah daripada permainan ini. Hikmah ini sangat luar biasa. Satu hal. Jadi kalau lihat permainan ini kita bisa melihat tipologi manusia. Model-model manusia itu seperti apa? Dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, model manusia yang acuh tak acuh. Modelin boyaan. Contohnya gimana? Contohnya sederhana. Yuk konsentrasi. Mas Lutfi bilang apa? Boya karepmu, enek permainan karepmu, orang gagas. Nah itu. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Di dalam permainan ini dia akan kalah. Kalau dalam kehidupan nyata juga berbahaya, Mbak Mas. Contohnya gimana? Wah, sawak dewe berbahagia di sini, nang ngarep kono ada wong kecelakaan, mati ya wis. Nah, ya bahaya. Wah, nang ngarep kono ada kebakaran wis, entak ya wis kowe nek sing ngurusi ya. Nah, jangan. Jangan jadi orang yang orang gagasan. Jangan jadi orang yang buyaan. Jangan jadi orang yang acuh tak acuh. Jangan, Mbak Mas. Dia dalam kehidupan kalau orang gagasan berbahaya. Tidak hanya kalah dalam kehidupan, tapi berbahaya di dalam kehidupannya. Tipologi manusia, macam manusia yang kedua, macam manusia yang terlalu takut. Contohnya gimana? Sederhana. Mas Lutfi bilang, wes mati sih. Aku udah ngomong lho sini. Sopo Mas enek Mas Ome. Pokoke tekon. Ini orang yang terlalu takut. Orang yang terlalu takut ini dalam permainan ini nanti juga akan kalah, Mbak Mas. Pun juga ketika di dunia, di dalam kehidupan nyata, Mas, Mbak harus berani. Berani tapi jangan terlalu berani. Berani. Seumpama suruh jawab ya berani, orang ketan kok salah gak apa-apa. Kalau seandainya belum bisa, berani dulu aja, nggak apa-apa. Nanti kalau salah, nah ada yang betulkan. Selagi masa muda, Mbak Mas, kalian harus panen kesalahan. Maksudnya panen kesalahan itu apa? Yo salah itu masa muda. Habiskan masa salah kalian di masa muda. Habiskan masa gagal kalian di masa muda. Nah kalau masa muda sudah berani melaksanakan sesuatu walaupun itu salah, kan kalian punya pengalaman. Contoh gampang ini ya Mas. Sampean ngecak iki lah. Sampean ngeladeni ustaz ya DKI. Ngeladeni ustaz. Set, nah ustaz ini nggone ngono. Salah enggak? Kenapa kok salah? Enggak sopan. Lah terus sing sopan piye? Sing sopan gimana? Nah, kalian nggak tahu kan kenapa? Kalian nggak berani melakukan. Nggak apa-apa, seperti ini nggak apa-apa. Nah nanti akan dikoreksi sama ustadznya. Mas, yang sopan itu duduk dulu, pelak. Taunya dari mana? Berani melakukan dulu. Kalau kalian nggak berani melakukan, terus bagaimana kita koreksi? Nah masa muda itu seperti itu, Mas. Jadi kalian berani aja nggak apa-apa. Nanti jadi MC ya. Wah, aku nggak berani. Wah, ini kancane sing liyane. Lah terus piye gitu. Kamu nanti tilawah ya. Wah, suaraku elek iki. Bagaimana nanti bisa dikoreksi kalau kalian takut? Nah, maka selagi masa muda habiskan gagal kalian. Habiskan salah kalian. Salah wis masa muda wae, gagal wis masa muda wae. Nanti ketika tua kalian tinggal berhasil. Gitu Mas.
Jadi sampai seperti itu. Mbak Mas, ngambil botol yang masih ditutup segelnya kayak gini, benar atau salah? Nggak tahu kan kalian? Kenapa kok nggak tahu? Kalian nggak berani. Yang benar itu gini. Nah itu kalau nggak dicoba nggak berani Mbak Mas. Kalau nggak dicoba kita nggak tahu. Nah itu namanya ada, dan itu nanti akan dikoreksi sama orang-orang yang sudah sepuh, sudah tua. Oh Mas ini bagusnya seperti ini, oh ini seperti ini. Tapi kalian harus berani dulu. Ya, intinya itu berani dulu. Apapun keadaannya, kalau seandainya para asatid, mas-mas yang sudah risma, yang sudah pimpinan risma, bapak-bapak takmir ngekon sampean, sampai lo gak iso, wis pokoknya wani sik wae. Nggak apa-apa, oh, Mas, kayak tolong dibantu neng kono. Nggih. Kayak tolong kok diadani, nggih, raketan kok salah, ora apa-apa. Engko nek salah sampean kan tuh dikandani takmire. Wis yo latihan sik yo dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Jadi bener. Lah kalau sekalian takut terus gimana cara ngoreksinya? Nah gitu ngomong kalian masa muda ya Mas. Mas Lutfi dulu juga seperti itu. Banyak melaksanakan kesalahan, tapi cukuplah itu di masa muda. Nah sekarang sudah paham, karena apa? Semuanya dulu Mas Lutfi coba. Pokoknya sing ketok ora iso Pak yo nisik. Mas kono khotbah yo, raketan kok khotbah yo salah. Mas kono ceramah yo, raketan kok ceramah yo salah. Enggak apa-apa, yang penting berani mencoba dulu. Termasuk kalian-kalian kalau seandainya dikasih pertanyaan, coba aja jawab. Raketan kok salah. Yo enggak apa-apa Mas. Enggak masalah. Jadi gitu ya. Nah ini ayo anak-anak muda kita mulai berani. Insya Allah ini nanti menjadi bekal kalian. Wallahi nanti kalian ketika sudah besar, nanti kalian akan merasakan, oh biar aku ya anakku pencilaan, aku wani ngomong-ngomong kayak ternyata saiki bisa bermanfaat ya gitu. Jadi jangan jadi orang yang terlalu introvert, meneng terus sepiane jane, kae meneng ae. Arep nang ndi nang pengajian ngarep dhewe meneng ae. Dikon ngomong-ngomong gak wani. Isin karo kancane gak wani. Nah terus meh piye gitu. Ya. Berani dulu. Oke. Tipologi manusia yang ketiga. Tipologi manusia yang ketiga adalah terlalu berani. Nah ini kalau tadi terlalu takut, kalau ini terlalu berani. Terlalu berani itu contohnya seperti apa? Tadi urung ki, wes dicekel. Nah itu model tipologi orang yang terlalu berani. Jangan juga menjadi orang yang seperti ini. Kita harus tahu diri, jangan sombong. Ya, kalau seandainya sudah bisa, jangan terlalu sombong, jangan terlalu berani. Berani boleh, tapi kalau terlalu berani nggak boleh. Terlalu sombong, pede, wise, bahaya juga. Dalam permainan ini dia akan kalah. Dalam kehidupan dia nanti akan banyak orang-orang yang tidak suka kepadanya. Menjadi tipologi manusia yang keempat yang bagus. Tipologi manusia keempat itu apa Mbak Mas? Orang yang tahu waktunya. Jadi kalau dia dipanggil, dia bergerak. Kalau dia nggak dipanggil, dia menghindar. Dia tahu waktunya. Dan orang yang tahu waktunya dalam permainan ini, dia menang Mas Mbak. Dia menang. Potensi paling besar pemenangnya adalah dari yang pertama sampai keempat tadi adalah yang nomor 4, yang tahu waktunya. Dia konsentrasi, dia bergerak ketika dipanggil, dia lari ketika nggak dipanggil. Itulah yang menang dalam permainan ini. Dalam kehidupan nyata pun juga demikian Mbak Mas. Kalau kalian tahu waktunya, oh kapan aku pengajian, oh kapan aku ngobrol, kapan aku kajian, kapan aku dolanan, kapan aku kajian, kapan aku dolanan HP. Dia tahu waktunya, insya Allah dia sukses di masa depannya Mbak Mas. Maka dari itu ada kata-kata bagus yang nanti bisa dicatat, dijadikan instastory. Yes. Engkau bisa di tag @muhammad_lutfi_1. Yes. Engkau direpost sama Mas Lutfi. Kata-katanya seperti ini. Lalian. Orang yang bisa menggunakan waktunya dengan baik, dialah orang yang menang.
Orang yang bisa memanage waktunya dengan baik, nah dialah orang yang menang. Menang dalam artian apa? Dia nanti sukses di masa depan. Banyak sekali anak-anak muda sekarang itu ngeri Mbak Mas. Ada perkata seperti ini, ketika seseorang mempunyai waktu luang itu tidak digunakan untuk hal yang positif, maka ia akan gunakan kepada hal yang negatif. Masuk ya Mas ya? Masuk Pak Eko. Iya ngono, mending masuk Pak Eko daripada cuak ya. Mau bercanda malah, oh ini serius orang bercanda gitu. Nah jadi demikian Mbak Mas. Kalau kalian punya waktu luang, kalian tidak gunakan dengan hal-hal yang baik, pasti nanti akan kalian gunakan untuk hal-hal yang buruk. Pasti itu Mbak Mas. Meh ngerjake tugas aras-arasen, mesti rebahan buka TikTok, scroll Instagram. Iya enggak? Iya. Dan memang generasi sekarang itu generasi rebahan loh. Kakean turu klubrak gobalamo. Itu generasi kalian itu loh. Kegiatan saya. Orang yang klubrak seperti ini, ada satu kata-kata bagus dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan itu mengatakan seperti ini. Anak muda kok masih banyak waktu luangnya, berarti dia bermasalah dalam kehidupannya. Sekali lagi, anak muda kok masih banyak waktu luangnya, berarti dia bermasalah dalam kehidupannya. Maksudnya apa? Yo anak muda itu jangan sampai ada waktu luang Mas. Kalian kalau ada waktu luang sedikit, bahaya. Gunakan untuk ikut organisasi, gunakan untuk belajar, gunakan untuk menggarap tugas, entah di masjid. Pokoknya jangan ada waktu luang selagi kalian muda. Soalnya anak muda itu berbahaya Pak Mas. Berbahayanya seperti apa? Ya itu loh, generasi TikTok, generasi Instagram itu luar biasa. Berbahayanya seperti apa sih Ustaz? Oke. Kemarin yang baru-baru ini viral, yang kalian lihat juga, ada anak SMP di Cilacap, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP ngampelingi anak kelas 2 SMP. Kira-kira anak kelas 3 itu caranya ngampleng sampai jejeki wetenge, sampai dipancal dan lain sebagainya. Dia tahu dari mana kalau seperti itu? Iya, media sosial. Sebegitu besarnya loh efek daripada media sosial, Pak. Saya buka datanya. 2045 adalah tahun di mana Indonesia mendapatkan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah perkiraan bahwasanya survei mengatakan 65% sampai 70% di tahun 2045 warga penduduk Indonesia rata-rata umurnya produktif usia muda. Maka dari itu banyak sekali cuatan-cuatan 2045 adalah Indonesia emas. Kenapa kok Indonesia emas, Mas Mbak? Karena banyak usia produktifnya, banyak anak mudanya. Maka digadang-gadang 2045 adalah Indonesia majunya pesat-pesatnya ya di situ itu. Tapi ada pertanyaan seperti ini, akankah 2045 menjadi bonus demografi atau malah menjadi beban demografi? Kok bisa? Bisa. Anak muda zaman sekarang itu mengerikan Mbak Mas. Tidak hanya kemarin yang SMP 2 Cilacap, ada kemarin di Madrasah Aliyah Demak yang nilainya tidak keluar ketika ujian. Apa yang terjadi? Gurunya disembelih. Bayangkan, baru kemarin juga itu. 2 bulan yang lalu ada kasus anak SMP yang membawa rokok di sekolahan, ketahuan oleh gurunya, lalu langsung ditegur sama gurunya. Gak terima, marah-marah, ngomong sama orang tuanya. Bapaknya emosi, pergi ke sekolah. Apa yang terjadi Mbak Mas? Gurunya dipelintang sampai mati buta. Itu anak-anak sekarang loh Mas. Itu generasi kalian loh. Itu angkatan kalian loh. Mungkin kalau angkatan mas-masmu ini luweh mending lah daripada angkatan kalian. Angkatan kalian itu luar biasa, sangat mengerikan sekali. Kita lihat model-model TikTok, Instagram sekarang yang lagi viral. Begitu sulit lupakan Rehan, viral.
Kamu nanya viral, mlebu TV loh, bayangkan. Hal yang seperti itu saja bisa mlebu TV. Nah ini salah siapa? Salah generasi muda. Kenapa kok saya katakan salah generasi muda? Lah mas, mbak, kue nonton mbok like itu naik loh kontennya. Konten yang baik-baik gak ditonton, konten yang buruk malah ditonton, naik akhirnya. So mbak yang akhirnya ditakoki karo Gusti Allah sampean. Viral konten sing koyo ngono iki karepmu piye? Yo tak tonton sithik ya Allah, terus kelek. Kepencet. Guru-guru kepencet terus malah mlebu TV loh, Mbak, bayangkan. Sekarang yang para kader-kader Indonesia, kader-kader muda Indonesia yang berbakat nggak masuk TV, yang begitu sulit mlebu TV, yang bercanda mlebu TV, yang selebel mlebu TV. Itu loh kondisi anak muda sekarang. Maka mbak-mbak, mas-mas sekarang harus melek. Harus melek kalian. Kenapa kok sekarang kalian di masjid ini? Maksudnya apa itu? Kalian harus melek sekarang. Kemarin Mas Lutfi ngisi di sebuah sekolah. Sekolahnya favorit di daerah itu. Ngisinya di dalam masjid. Di dalam masjid, Pak. Bukan di aula. Kalau di aula kayak gini ya penting, Pak. Ngisinya di dalam masjid. Mas Lutfi iseng waktu itu ngasih pertanyaan. Adik-adik ada yang mau berani maju ke depan, nanti Mas Lutfi kasih hadiah. Ada salah satu anak laki-laki maju ke depan. Maju ke depan, dia berdiri sebentar. Yuk, perkenalkan diri, Mas. Oke, perkenalkan diri. Nama saya ini, umur saya sekian, alamat rumah, saya kelas berapa. Udah. Gini, Mas. Kata-kata hari ini, wes. Pokoknya saya di luar nalar lah. Kata-kata hari ini, Mas. Dia rotok mikir ini. Setelah itu matanya tajam menatap teman-temannya yang di depan. Dia terus bilang apa, Mbak, Mas? Bilangnya, wah, Masya Allah, di luar nalar kita. Anak kelas 2 SMP. Bilangnya seperti ini. Nungguin ya. Jangan serius dong. Bilangnya sampai seperti ini. Aku padamu, tapi kowe padanya. Bar kuwi bel ngono. Oke. Nek seperti itu tak saya wajar ya, saya wajar. Ya enggak wajar itu setelah itu. Jadi aku padamu tapi kowe padanya. Bel ngono. Selesai. Baru apa yang terjadi? Dia langsung balik badan kayak gini, terus joget. Bayangkan, Mbak, Mas, iku nek masjid loh, Mas. Masjid iku. Ge awake kekok-kekok gue. Ya Allah, ngono. Itu teman kalian loh, itu generasi kalian, itu seusia kalian. Ngeri kan? Ngeri itu. Konser Coldplay yang harga tiketnya 11 juta cuman habis dalam kurun waktu 10 menit. Sebegitu gobloknya, Kak, generasi muda di Indonesia. Sampai tiket 11 juta saja langsung dibeli. Itu mencerminkan generasi muda kita loh. Dan generasi muda sekarang ini, Mas, Mbak, yang besok tahun 2045 akan memimpin Indonesia. Terus mau dibawa kemana Indonesia? Akankah jadi bonus demografi atau malah jadi beban demografi? Saya kembalikan kepada adik-adik semua. Maka dari itu, disinilah para takmir, disinilah mas-mas memfasilitasi adik-adik sekalian. Ayolah masuk ke masjid. Kenapa? Satu hal, di masjid itu di Quran surah Al-Baqarah ayat 125 Allah katakan wa id ja'alnal baita matabatan linnasi wa amnan. Masjid dijadikan sebagai tempat kumpul manusia dan tempat yang aman. Maksudnya apa? Kalau kalian pengen aman, kalian baliknya ke masjid. Sekarang itu sudah nggak ada tempat lagi yang aman kecuali dua. Yang pertama pondok pesantren, yang kedua masjid. Nek kalian tidak bisa masuk ke pondok pesantren, balik ke masjid, Mbak, Mas. Itulah tempat yang paling aman. Selain itu sudah nggak aman lagi. Di masjid saja kadang nggak aman kok, apalagi di luar masjid. Nah maka Mbak, Mas, mari sekarang kita tingkatkan. Oh ternyata seperti ini toh. Kita melek keadaan dunia itu sekarang sudah tidak baik-baik saja. Tenang, sudah tidak baik-baik saja.
Baru saja tadi sama istri di sana melihat berita yang amat mengenaskan tadi. Rodok saru tapi aku yang guyu. Jadi ada berita di Depok, ada seorang anak kecil yang diremas kemaluannya, Pak kakek 70 tahun yang diremas meninggal dunia. Bayangkan cah cilik dicekel, istilahnya cekel manunya sampai mati juga. Dunia sekarang itu sudah tidak baik-baik saja mas mbak. Dan balik neng masjid tenang. Wah yang ngeri sampai ya. Ini tak buka datanya sekarang biar adik-adik itu tahu gitu. Biar adik-adik itu oh ternyata saya di sini di masjid ini tuh seperti ini loh gitu. Enggak hanya sekedar ikut-ikut kegiatan biar banyak temannya, enggak. Tapi memang dari hati kita pengen menyelamatkan generasi muda. Kita pengen menyelamatkan kalian-kalian itu loh. Biar terhindarkan daripada model-model orang-orang yang seperti itu, generasi-generasi muda yang seperti itu. Maka dari itu mari kita sengkuyung Mbak Mas. Mari kita semangat. Kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini ayo dan gage. Entah itu ngadake pengajian, entah itu ngadake apa. Nah itu dan gage. Karena apa? Kita pengen generasi-generasi kita itu yang sekarang ngurusi masjid itu besok jadi pemimpin-pemimpin negara, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Songko masjid, dah api coba. Kayak enak sing korupsi, soalnya apa? Songko masjid. Nah itu loh maksud kita sekarang mengumpulkan kalian-kalian itu adik-adik. Maka kalian harus berterima kasih kepada para takmir yang memfasilitasi. Dan ini memang Masya Allah kepada para takmir, semoga ini bisa menjadi amal jariah panjenengan semua para panitia. Nah mari kita sengkuyung ya Mas Mbak. Satu hal lagi tentang pergerakan tadi. Jadi anak muda itu yang pertama tadi menggunakan waktu dengan baik, yang kedua bergerak, move on. Bukan move on dari mantan, bukan. Move on itu bergerak. Jangan sampai diem-diem baik dan bergerak. Kalau kalian nggak bergerak nanti berbahaya. Mesti nanti apa ya? Pokoknya hal negatif lah kalau kalian nggak bergerak itu. Yang penting gerak terus. Mas Lutfi tak tahu dari tadi pagi Mas Lutfi ngisi sampai sekarang belum tidur. Maka tadi berangkat ke sini Mas Lutfi ngantuk. Minggir dulu. Soalnya tanya sama istri. Mas Lutfi minggir dulu ke masjid. Setelah itu rebahan sebentar. Terus tak usap muka pakai air. Setelah itu tak gebyuri. Iki nek gak wong bilang gak tak tekani, nek gak boleh diri tak tekani, tenan iki. Wis kesel aku. Go, gak percaya to. Go. Tak kei salah pas sampean. Gak bahaya ta, ngono kan. Tak kei salah pas sampean. Hari ini aku ngadep 4-8 jam, Mbak Mas, ngisi. Kadang iki nek gak boleh dhewe ora tak tekan itu. Enggak ya, maksudnya kalau ini aku enggak mencari ridhonya Allah, enggak pengen menularkan ilmu ini, saya enggak akan berangkat ke sini Mbak Mas. Aku tadi di jalan capek-capek, ya Allah capek-capek kayak gini, apa sing tak tuju apa sih? Nek seumpamanya aku nuju duit, nek seumpamanya aku nuju follower, nek seumpamanya kalah sampai kayak gini. Kesel aku. Tapi tadi istri bilangnya seperti apa? Oh lah mas capek-capek di dunia dulu mas, biar besok di surga enggak capek. Ngeri kan? Ngeri kan? Oh ini loh mas. Nah maka ayo anak-anak muda sekarang janganlah model prinsip sing penak, sing penting ini Ustaz. Muda-muda foya-foya, anak muda foya-foya, orang tua bahagia, nanti mati masuk surga. Lah karepmu penak men. Wong sesuatu yang enak itu kan harus kita perjuangkan terlebih dahulu. Sesuatu yang enak itu harus kita kerja keras terlebih dahulu. Ketika kalian anak mudanya bekerja keras, itu tadi bergerak tadi, insya Allah di masa tuanya enak Mbak Mas. Kita tinggal panen. Tapi kalau anak muda kok kalian rebahan, anak muda kok kayak menunggu lah. Gak jamin aku model-model anak-anak muda sing klumbruk, lompat, lompong sok ben mek dadi opo no.
Nah maka mari Mbak Mas kita semangat bergerak. Di setiap pergerakan bergeraklah. Di setiap pergerakan ada barokah. Yuk maam snack dulu. Kita stop dulu, kita maam snack dulu. Nanti Mas Lutfi ada satu cerita nanti yang menjadi penutup. Dimaam dulu nggak apa-apa Mas. Santai kok, ini acaranya santai kok. Dimaam dulu nggak apa-apa Mbak. Dimaam dulu, santai dulu. Aku tak yang minum dulu. Susi. Lebih umumnya lagi, senang makan apa? Sus babi. Iya enak ya, tapi enggak semua. Sing paling seneng orang Jepang itu senang makan apa? Ikan mentah, betul. Kenapa kok makan ikan mentah? Fresh. Karena ikan mentah itu banyak vitaminnya, banyak omeganya. Akhirnya apa? Orang-orang Jepang kan pinter-pinter Mbak Mas. Ya, sekali lagi, orang-orang Jepang itu pinter-pinter karena makan ikan, banyak makan ikan. Nah, di Indonesia ikan harganya mahal Mas. Akhirnya nggak pada makan ikan, makannya ciki-ciki. Akhirnya bodoh-bodoh, enggak ya? Kapok itu. Bercanda, snacknya harus ciki-ciki. Ganti ikan snacknya habis ini. Orang Jepang itu cerdas karena mereka setiap hari makan ikan. Suatu ketika Mbak Mas, nelayan ini, karena saking banyaknya permintaannya, nelayan mencari ikan di tepi pantai. Akhirnya ikan yang berada di tepi pantai habis. Terus seperti apa? Ayo wis, buat kapal ke tengah laut. Ke tengah laut, nyari ikan. Nah, setelah itu masukkan ke kulkas. Nyari ikan, masukkan ke kulkas. 1 hari, 2 hari pulang. Setelah itu ikan yang pulang tadi yang masuk kulkas tadi dijual. Laku atau tidak? Enggak laku. Orang Jepang enggak suka makan ikan yang sudah dimasukkan ke dalam kulkas. Enggak fresh, rasanya enggak enak. Enggak laku. Akhirnya nelayan mikir lagi, ini gimana nih caranya biar ikan kita laku. Akhirnya akhirnya Mbak Mas, nelayan ini kulkasnya diganti dengan apa? Kolam. Buat kolam di kapal. Masuk ke tengah lautan, nyari ikan. Dapat ikan, masukkan ke kolam. Dapat ikan, masukkan ke kolam. Dapat ikan, masukkan ke kolam. Wah, 1 hari, 2 hari pulang. Seret, ikannya dijual. Laku? Enggak laku. Ada yang laku tapi harganya langsung down. Harganya langsung sedikit. Kenapa? Ikan yang sudah 1-2 hari di kolam lemes. Ya. Ikan yang sudah 1 hari, 2 hari ditangkap di kolam lemes. Kolamnya kecil, lemes. Yang biasanya geraknya cepat, nah ini geraknya ngekok. Akhirnya apa? Ikan yang tidak banyak gerak, maka rasanya nggak legit, rasanya nggak enak, maka nggak laku juga. Akhirnya nelayan ini berpikir panjang lagi, bagaimana caranya biar ikannya laku dengan harga mahal. Akhirnya Mbak Mas, ke tengah lautan, nangkep ikan, masukkan ke kolam, nangkep ikan, masukkan ke kolam, nangkep ikan, masukkan ke kolam. 1 hari, 2 hari, sampai mau ke tepi pantai, ikannya sudah nggak mau gerak lagi. Wah ini bahaya ini, kalau dijual mesti nggak laku lagi. Akhirnya apa? Nelayan muter lagi, nyari hiu kecil. Dapat hiu kecil, masukkan hiu kecil ini di dalam kolam ikan tadi. Apa yang terjadi Mbak? Ikan-ikan yang gini-gini, karena ada hiu kecil langsung lari dia, bergerak cepat. Wow, bergerak. Wah, Masya Allah. Sampai di tepi pantai, ikan yang bergerak tadi dijual. Laku? Harganya mahal. Maka dari itu kita dapat pembelajaran. Bergeraklah agar hargamu mahal. Bergeraklah agar kamu dinilai mahal. Ikan tadi ketika dia bergerak terus fresh, dijual laku, harganya mahal. Maka dari itu Mbak Mas, bergeraklah agar dirimu dinilai mahal. Jangan hanya diam-diam terus. Ya, jangan diam-diam terus, bergerak terus. Ya, bergerak terus, nilaimu nanti pasti akan mahal. Terus yang kedua tadi ada hiu kecil. Di dalam kehidupan kita harus ada hiu kecil adik-adik semuanya.
Ada yang tahu hiu kecil itu apa? Hiu kecil itu dalam istilah kita cita-cita. Adik-adik ada yang punya cita-cita? Ada? Coba yang punya cita-cita angkat tangan. Cita-citanya jadi apa, Mas? Jangan apa? Oh, polisi. Siap. Cita-citanya jadi apa, Mas? Hah? Dokter, oke. Jangan sampai Mas cita-cita jadi beban orang tua, jangan ya. Mas cita-cita jadi payung nalika udane. Model-model cangkem saiki. Ya, cita-cita itu harus punya. Karena apa? Ketika kita ada harapan, ketika kita ada cita-cita, insya Allah Mbak, ketika kita ada tujuan hidup, insya Allah kehidupan kita menarik, kita akan bergerak terus. Tapi kalau kita nggak ada cita-cita, ya wes malas-malasan terus. Kenapa? Wes mungkin dadi apa gak ngerti. Ya wes malas-malasan terus. Termasuk ada contoh yang real seperti ini. Mbak-mbak, mas-mas ada yang suka nonton bola? Nonton timnas Indonesia lawan apa? Ada? Ada, oke. Seru nggak, Mas? Seru. Kenapa kok seru, Mas? Kenapa kok seru? Hah? Ngomong aja nggak apa? Apa? Kenapa kok sepak bola seru? Tendang-tendangan. Apakah hanya sekedar tendang-tendangan saja? Enggak. Apa? Keseruannya apa? Apa? Betul. Kompetisi. Itulah keseruannya. Bola itu serunya gara-gara kompetisi. Kompetisi tujuannya apa, Mbak? Untuk mencari yang terbaik. Dalam bahasa yang lebih mudah lagi, untuk mencari apa? Kemenangan, betul. Jadi sepak bola punya tujuan nggak? Punya. Tujuannya apa? Menang. Menang caranya gimana? Golke. Piye carane ngegolke, piye carane gak iso digolke. Piye carane duwe nilai sing akeh. Nah, itu menang. Nah, inilah sisi menariknya sepak bola. Bayangkan kalau seandainya sepak bola gak punya tujuan gak, Mas? Terus gak usah menang-menangan awak dhewe oper-operan tok. Ditonton tau gak? Ngapain nonton? Nek gilo oper-operan aku ya iso. Kenapa sepak bola menarik? Ya tadi ada tujuan, ada kompetisi, kompetisinya menang. Disitulah yang menarik. Begitu juga kehidupanmu. Kehidupanmu itu akan menarik ketika ada tujuan. Kehidupanmu itu akan menarik ketika ada cita-cita. Kalau nggak ada tujuan dan nggak ada cita-cita, nggak menarik sama sekali. Nah, maka Mbak Mas tadi yang pertama menggunakan waktu dengan baik. Yang kedua, bergeraklah. Karena di setiap pergerakan ada keberkahan di dalamnya. Tadi kalian harus beruntung menjadi para arisma yang difasilitasi oleh takmir masjid. Tidak semua orang diberikan seperti ini. Tidak semua orang bisa ngecamp di sini, Mbak Mas, dengan kondisi lingkungan yang sangat luar biasa, sangat luas sekali. Besok kalian juga di outbound-kan dan kalian mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Tidak semua orang difasilitasi seperti ini. Maka bersyukur yang sekarang dan bergeraklah terus untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Seperti itu. Matur nuwun, jazakumullahu khairan katsiran. Cukup dari Mas Lutfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.